Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikanlah komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pro dan kontra masalah Tritunggal bukan saja terjadi di luar kekristenan, bahkan di dalam kekristenan pun juga masih terjadi pro dan kontra tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Perseteruan antar pendeta di Indonesia pastinya tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman. Selain berebut jemaat, mereka juga masih meributkan tentang konsep ketuhanan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sampai ingin melibatkan polisi untuk menyingkirkan pendeta yang lainnya. Coba kalian simak video berikut ini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mengajarkan Tritunggal layak dilaporkan polisi. Ya, bagi siapa saja yang masih mengajarkan Allah itu Tritunggal atau Allah itu ketiga, saya menghimbau ya semua ya, para pengajar Tritunggal, pengajar segitiga layak dilaporkan polisi sebagai penghujat kekristenan, penghujat kekristenan. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek YouTube. Ada seorang ibu muslim yang membuat sebuah video yang dia tampilkan ada seorang pendeta. Dia berkata bahwa orang yang mengajarkan Tritunggal itu menghujat Kristen. Maka orang-orang yang mengajarkan Tritunggal itu layak dilaporkan polisi. Inilah pemahaman seorang pendeta yang keliru. Pemahaman seorang pendeta yang semakin pintar tapi tidak kembali ke dasar Alkitab. Sobat-sobat yang saya kasihi, kata Tritunggal memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kata Tritunggal ini dipakai oleh pemimpin-pemimpin gereja terdahulu untuk mengajarkan Allah itu Esa. Tapi Allah yang Esa itu dinyatakan dalam 3 pribadi. Dan ajaran Tritunggal itu ajaran yang sesuai dengan dasar Alkitab. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Di ayat 7, baiklah kita ini berbicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus, bukan bicara tentang jumlah Allah ada 3. Allah itu Esa cuma 1, tapi Allah yang Esa itu ada dinyatakan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus. 3 tapi 1. Contoh matahari, cahaya matahari, panas matahari. Bukan berarti matahari ada 3. Matahari cuma 1. Ya, tapi dinyatakan dalam 3. Ada cahaya matahari, ada panas matahari. Orang tidak bisa melihat matahari karena silau, tapi orang bisa melihat cahaya matahari dari pagi sampai malam. Orang tidak bisa melihat panas matahari, tapi orang bisa merasakan adanya panas matahari. Tidak ada matahari, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada panas. 3 tapi 1. Tidak ada Bapa, tidak ada Firman. Tidak ada Firman, tidak ada Roh Kudus. Orang tidak bisa melihat Bapa karena Bapa itu ada di dalam terang. Tapi orang bisa melihat Bapa ketika terang itu datang ke dalam dunia yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Orang bisa melihat cahaya di dalam Yesus. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Orang bisa melihat Dia. Orang tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi orang bisa merasakan adanya Roh Kudus bekerja dalam setiap orang yang percaya Bapa di dalam Yesus. Jadi kita di sini bukan bicara jumlah,
Tapi kita di sini bicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus. 3 tapi 1. Tidak ada Bapa, tidak ada Firman. Tidak ada Firman, tidak ada Roh Kudus. 3 tapi 1. Jadi dasarnya jelas dalam Alkitab. Nah, tapi pendeta tadi ini dia bilang orang yang mengajarkan Tritunggal harus lapor ke polisi karena menghujat kekristenan. Saya anggap Bapak seorang pendeta, seorang yang berpendidikan tinggi tapi tidak paham tentang dasar-dasar Alkitab yang benar. Ya, ini sangat membahayakan. Akhirnya membuat orang-orang di luar Kristen menjadi bahan tertawaan, saudara yang kekasih, karena pengajaran Bapak yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang membuat video dan membuat kita jadi bahan lelucon, ya, menjadi, ya, saudara, katakan ada perseteruan segala macam di antara para pendeta tidak akan pernah selesai. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, ini Allah ini Esa, ya. Nah, namun kata Tuhan ini bicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita yaitu Firman dan Roh Kudus. Bapa di sorga, Firman datang ke dalam dunia jadi manusia. Firman kembali ke sorga, Roh Kudusnya turun. Jadi salah satu dari kita, bukan bicara jumlah. Alkitab tidak pernah menuliskan jumlah Sang Pencipta. Ya, salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi firman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, kita di sini bicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus, bukan jumlah Allah. Allah itu satu saja. Ya, satu saja, saudara yang terkasih. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Allah itu cuma satu dinyatakan dalam 3 pribadi. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, satu pribadi, dan ketika Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, satu pribadi. Namun mereka adalah satu, saudara. Allah cuma satu, Allah tidak 3. Hanya orang-orang yang tidak paham dasar Alkitab lah yang menuduh orang Kristen itu punya 3 Allah atau menyembah 3 Allah, termasuk dengan Pak Pendeta tadi yang asal omong tapi tidak tahu tentang dasar-dasar Alkitab yang benar. Sekalipun dia sekolah tinggi, sekalipun dia punya pendidikan yang cukup luar biasa, tapi kalau tidak kembali ke dasar Alkitab, maka kita bisa menjadi penyesat di akhir zaman ini, saudara. Makanya harus hati-hati. Sekolah boleh tinggi, tapi dasarnya harus benar. Kembali ke Alkitab. Haleluya. Salam kemenangan iman.